bagaimana teman-teman mahasiswa bisa ikut dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Damayanti, mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, bersama dengan senior saya. Ya, saya Abdul Rahmat, salah satu alumni jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang temanya itu bagaimana harusnya lembaga kemahasiswaan ilmu perpustakaan itu bekerja. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, organisasi atau lembaga mahasiswa khususnya ilmu perpustakaan itu kan merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa itu sendiri untuk mengembangkan kapasitas-kapasitasnya. Nah, terus bagaimana seharusnya sih lembaga mahasiswa ilmu perpustakaan itu bekerja? Ya, pertanyaan yang menarik. Satu mungkin yang harus kita pahami pertama bahwa dasar pembentukan lembaga organisasi mahasiswa, ya khususnya kalau kita bicara tentang mahasiswa perpustakaannya, dia adalah mitra jurusan sebenarnya, karena dia merupakan ruang bagi mahasiswa. Misalnya kalau kita bicara perpustakaan, ya di situ dia bisa mengasah lebih jauh tentang dasar keilmuan yang dia pelajari. Kan ya namanya saja mitra, jadi harusnya dia berkolaborasi dengan jurusan. Itu yang sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama. Di sisi lain, kalau kita melihat peran besarnya sih yang harus dikerja lembaga-lembaga seperti katakanlah HMJ dan lain sebagainya, memang dibentuk dia hanya supaya fokus mengarahkan mahasiswanya atau kader-kadernya supaya fokus belajar tentang dunia perpustakaan. Misalnya kita di HMJ Ilmu Perpustakaan misalnya, ada banyak sebenarnya hal yang katakanlah kita tidak dapatkan dalam perkuliahan. Dalam jenjang kampus hanya ada berapa mata kuliah yang ditawarkan, dan itu kan mata kuliah terbatas. Katakanlah 1 SKS, 4 SKS misalnya, kurang lebih 3 jam kita pelajari, dikali 16 kali pertemuan kan sangat sedikit. Sementara kalau kita belajar tentang perpustakaan itu sangat luas cakupannya. Satu hal mungkin yang harus kita pahami selaku mahasiswa perpustakaan, bahwa tugas kita ini adalah bagaimana menghimpun, bagaimana mengolah semua informasi. Bayangkan kalau semua jenjang pengetahuan, kreatifnya itu Melfield-Dewey mengklasifikasi misalnya, sampai dia susun itu jenis-jenis pengetahuan. Nah, tugas pertama tak dipelajari harusnya itu sebagai mahasiswa perpustakaan, dan itu menurutku tanggung jawab besarnya perpustakaan HMJ atau lembaga kemahasiswaan perpustakaan. Nah, tentu dengan melihat bagaimana sih perkembangan zaman. Mungkin kalau misalnya hari ini di era teknologi, satu hal yang harus kita pelajari adalah dunia teknologi, dan tentu kemampuan kita sih dalam melihat arah perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya. Iya, memang betul seharusnya sebagai mahasiswa yang berintelektual, khususnya sebagai mahasiswa yang berkecimpung di dunia lembaga kemahasiswaan itu memang harus bisa melihat kondisi sosial saat ini. Bagaimana teman-teman mahasiswa bisa ikut dengan perkembangan zaman. Apa-apa yang diperlukan oleh perkembangan zaman itu memang perlu diperhatikan agar teman-teman yang berkecimpung di lembaga kemahasiswaan, khususnya ilmu perpustakaan itu tidak ketinggalan zaman. Nah, berdasarkan dari beberapa pertimbangan tersebut, mahasiswa yang khususnya berkecimpung di lembaga kemahasiswaan memang perlu memperhatikan tersebut agar dapat menunjang atau mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, ataupun gagasan-gagasan positif dan kreativitas mahasiswanya. Nah, hal ini untuk mewujudkan bagaimana mahasiswa di lembaga kemahasiswaan ilmu perpustakaan itu bisa aktif dan bisa berkontribusi di lembaga tersebut. Oh iya, kemarin juga sempat ada video yang viral mengenai pernyataan Wakil Ketua DPR RI Komisi 5 yang mengatakan bahwasanya perpustakaan itu bukan prioritas, bahkan beliau itu menyamaratakan dengan infrastruktur jalanan. Kalau dana provinsi atau jalan provinsi rusak akibat keterbatasan APBD, itu kita mesti akui dan kita memberi perhatian khusus.
Tetapi yang kadangkala pemerintah provinsinya punya kemampuan keuangan, tapi dibangun yang tidak prioritas. Itu yang kadangkala kita koreksi sebenarnya. Bagaimana mungkin kita bantu provinsinya sementara gubernurnya membangun hal-hal yang tidak prioritas? Kan ini menjadi masalah kita. Kalau Bapak melihat di Sulawesi Tenggara seperti apa sih? Ada sejumlah yang tidak prioritas ya. Seperti misalnya, ya saya tidak bermaksud mengecilkan, tapi saya bicara apa adanya. Seperti meminjam uang 1 triliun lebih, hanya ingin membangun misalnya perpustakaan. Untuk apa perpustakaan itu? Perpustakaan orang buka Google sekarang sudah terbuka. Biar kau dong kelor, kau tahu apa manfaat kelor itu sendiri gitu. Kau bisa tahu. Bagaimana menurut pandangan kakak mengenai itu? Ya, saya sudah nonton itu videonya. Sempat viral sih kemarin di grup-grup perpustakaan, banyak juga yang menyoroti. Kalau tidak salah, Najwa Shihab juga sudah membuat rilis terkait dengan itu. Ya menurutku apa deh? Itu kan mungkin ekspresi kekecewaannya sih terhadap pembangunan. Kurasa itu bentuk perhatiannya sih terhadap kemajuan di dapilnya toh. Namun yang disayangkan adalah sikapnya terhadap peran perpustakaan, yang melihat bahwa ya peran perpustakaan bisa diganti sama Google. Karena apapun yang kita cari di Google ada ji. Tapi saya tidak mau mengkritik di situ. Yang mau saya kritik dari video itu adalah satu hal mungkin yang luput dari pembacaannya itu. Mudah-mudahan saya salah, tapi menurut itu yang kuanggap penting untuk disampaikan. Satu hal mungkin yang luput dari pembacaannya itu anggota dewan. Saya tidak mau sebut merek, tapi kan kurasa sudah sih kita nonton semua videonya. Ya, pandangannya tentang pembangunan itu adalah fisik. Iya. Toh? Ya jalan, meskipun itu bukan hal yang salah karena akan melancarkan misalnya akses ekonominya masyarakat, memudahkan mereka dalam berpergian. Tapi ada satu hal yang paling penting sih menurutku, yang menurutku paling fundamental lah dalam membangun satu masyarakat. Apa itu ya? Pengetahuannya. So, kalau kita mau melihat ada statement itu yang ada pernah itu yang di LC itu, Prof siapa namanya, mengatakan bahwa kenapa kayak Israel, Singapura, tuh Korea maju karena hal yang mereka bangun pertama kali adalah SDM-nya, tuh sumber daya manusianya, bukan pada persoalan jalan harus bagus, meskipun itu bukan hal yang salah. Mereka prioritaskan adalah pembangunan SDM, ya di mana itu ya, kayak sekolah dikembangkan, perpustakaan dikembangkan, ya kan itu memang dampaknya tidak bisa langsung dirasakan. Misalnya orang rajin belajar hari ini langsung dirasakan dampaknya, tidak, tapi itu berjenjang sih. Nah menurutku ini semacam mungkin bentuk masukan lah, kritikan terhadap pemerintah yang masih memprioritaskan pembangunan pada aspek fisik dan melupakan hal-hal yang fundamental. Memberikan beasiswa kepada orang-orang di desa misalnya, atau anggota DPR misalnya memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu supaya dia bisa belajar. Itu merupakan bentuk pembangunan sih yang paling keren menurutku. Memberikan anggaran kepada pengelola perpustakaan supaya dia kelola perpustakaan dan berkembang sebagai ruang belajar, orang bisa datang ke situ. Coba bayangkan kalau satu perpustakaan tidak lengkap di fasilitasnya, siapa mau ke situ? Padahal kan orang yang bekerja di perpustakaan kan pertanyaan pertama yang ditanyakan itu, misalnya atau kenapa dibuka lowongan PNS untuk perpustakaan? Ya karena kita berharap, pemerintah mungkin berharap supaya itu perpustakaan dikelola dengan baik, orang masuk ke situ untuk belajar, guru datang di situ untuk berbagi dengan pustakawan, bukan maksudku yang ngebahas kayak teman-teman, maksudnya orang-orangnya narasi itu, Najwa Shihab dan lain-lain. Ya forum-forum literasi mengkritisi itu, meskipun harusnya kayak lembaga-lembaga mahasiswa perpustakaan itu atau lembaga-lembaga perpustakaan ya mengkritiki hal itu, paling tidak membuat semacam diskusi apa dan lain sebagainya untuk menjawab sih keraguan dari anggota dewan itu yang menganggap bahwa ya perpustakaan bukanlah hal yang prioritas. Bukan hal yang penting. Karena ada di Google misalnya. Dan itu sebenarnya masukan sih, menurutku itu bagus sih sebagai bentuk kritikan terhadap dunia perpustakaan. Betul tidak yang dia bilang? Perlu dibuktikan. Kalau memang dia tidak betul, ya
perlu dijawab. Misalnya apa hal yang nak kerja perpustakaan? Ya, ya meskipun menurutku memang hal yang fatal sebenarnya ketika apalagi kalau pejabat publik membuat statement seperti itu, menganggap perpustakaan tidak penting, berarti ya boleh dikatakan bahwa memang bisa dilihat bagaimana gambaran pembangunan negara ke depan yang hanya berfokus pada pembangunan fisik dan tidak memfokuskan juga sih, bukan tidak sih, maksudnya mengesampingkan lah, katakanlah begitu, mengesampingkan pembangunan pada SDM-nya tuh. Itu kan bagian daripada pembangunan sih sebenarnya. Kan kalau kita bicara pembangunan itu, selain dia unsurnya fisik, ya hal yang paling fundamental adalah pembangunan SDM-nya, sumber daya manusianya. Siapa beda yang mau kelola itu tambang misalnya yang bagus, banyaknya emas di Indonesia kalau pengetahuannya kita tidak mumpuni. Dan itu seharusnya pemerintah jor-joran membiayai di situ supaya sumber daya alamnya kita kelola dengan pengetahuan atau kita kelola perguruan tinggi kita dengan berstandar internasional dengan pengetahuan orang-orang yang pernah belajar. Dan itu perpustakaan punya peran di situ. Itu salah satu unsur penting dalam perguruan tinggi, sekolah, dan aspek pemerintahannya itu harus ada perpustakaannya. Ya, maksudku, apa yang tidak ada di perpustakaan? Kalau pustakawannya kreatif, atau kalau perpustakaannya mau bekerja, atau apa yang tidak bisa kaji mahasiswa ilmu perpustakaan kalau orang-orang di himpunannya memang mau dan mewakafkan diri dan pikirannya untuk peka terhadap isu-isu sih. Kukira itu pembangunan fisik ya hal yang penting sih, tapi itu yang mau saya tekankan bahwa pembangunan SDM jauh lebih penting sih kalau menurutku. Nah, apa aja orang hari ini masih belum bicara tentang bangunan yang berlantai pakai lift jet misalnya apa. Tapi yang paling penting itu tadi ya sekolah harus dibaguskan, dalam fasilitas dilengkapi, perpustakaan supaya orang nyaman belajar. Unsur kenyamanan yang harus dipikir sih. Menurut anggaran yang disebutkan itu anggota dewan yang banyak itu bukan hal yang salah sih untuk perpustakaan. Kupikir itu. Ya betul sekali. Dan kalau saya begini sih Kak, yang sempat terlintas di pikiranku mengenai pendapat beliau atau mengenai ternyata perpustakaan itu tidak bisa dikatakan sebagai prioritas. Justru saya seperti ini. Beliau sebagai wakil rakyat yang seharusnya beliaulah yang mendukung gerakan literasi dan bagaimana kegunaan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat. Akan tetapi beliau yang memantik masyarakat bahwasanya masyarakat jika ingin mencari informasi itu sudah ada di Google. Nah justru kami sebagai mahasiswa jurusan perpustakaan itu nantinya akan kemana? Ketika masyarakat sudah terpantik bahwasanya informasi itu sudah beredar di Google dan tidak perlu ke perpustakaan. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa harus hadir antitesa begitu. Ini kan ada satu statement yang dibangun anggota dewan bahwa tidak perlu orang ke perpustakaan untuk mencari informasi. Nah pertanyaannya adalah betul tidak? Itu kan maksudnya pertanyaan yang hadir kemudian ada betul tidak yang dibilang itu. Pustakawan harus membuktikan itu, atau mahasiswa perpustakaan harus membuktikan itu, organisasi pustakawanan harus membuktikan itu. Kalau dia salah, dari segi mana dia dikatakan salah, atau pun kalau misalnya dia benar, karena mungkin kita tidak adanya hal yang baru atau tidak ada pelayanan yang memang mengarah pada yang maksud itu.